Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira dari Prodi Pendidikan IPS. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau lebih dikenal dengan HAM mempunyai bermacam-macam hak asasi yang perlu kita ketahui. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tentang Hak Asasi Manusia, hak-hak warga negara ada sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk hidup. Yang dimaksud hak untuk hidup adalah hak untuk bernafas, bergerak, dan beraktivitas. Yang kedua, hak untuk berkeluarga. Yang dimaksud dengan hak untuk berkeluarga adalah hak setiap orang yang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang ketiga, hak untuk memperoleh keadilan. Yang dimaksud dengan hak untuk memperoleh keadilan adalah setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum. Yang keempat, hak kebebasan pribadi. Yang dimaksud dengan hak kebebasan pribadi adalah hak yang sudah melekat pada diri sendiri dan tidak dapat diganggu-gugat lagi. Yang kelima, hak atas rasa aman. Yang dimaksud dengan hak atas rasa aman adalah jaminan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen 1 sampai 4, Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia ada sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk kebebasan beragama. Yang dimaksud dengan hak untuk kebebasan beragama adalah semua warga negara berhak untuk beribadah dan memeluk kepercayaan tanpa adanya halangan atau paksaan dari pihak manapun. Yang kedua, hak kebebasan mengeluarkan pendapat. Yang dimaksud dengan hak kebebasan mengeluarkan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk mengeluarkan pendapat maupun pendapat tertulis, lisan, atau bentuk lainnya secara bebas, bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang ada. Yang ketiga, hak kedudukan yang sama di mata hukum. Yang dimaksud dengan hak kedudukan yang sama di mata hukum adalah semua rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak dibeda-bedakan di mata hukum, baik itu mempunyai jabatan ataupun tidak. Yang keempat, hak untuk memperoleh pengajaran atau pendidikan. Yang dimaksud dengan hak untuk memperoleh pengajaran atau pendidikan adalah hak untuk menerima pengajaran atau pendidikan sebagaimana mestinya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, peraturan bahwasanya setiap orang harus menerima pendidikan di suatu negara. Yang kelima, hak kebebasan berkumpul. Hak kebebasan berkumpul adalah seseorang boleh berkumpul dengan siapa saja atau kelompok lain untuk membahas atau menyampaikan dukungan atau suatu hal. Mungkin masih banyak lagi hak-hak asasi yang perlu kita ketahui, dan di mana hak asasi itu sangat penting bagi kita maupun orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.